Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah. Siapakah di antara kalian yang pernah mendengar riwayat yang mengatakan, umat Nabi Muhammad terpecah menjadi 73 golongan, satu masuk surga dan selebihnya masuk neraka? Menurut kalian benar nggak sih riwayat tersebut bermaksud menjelaskan dua golongan yang benar di antara golongan muslim lainnya, ataukah selama ini kebanyakan orang keliru dalam memahaminya? Soalnya jika memang benar begitu adanya, lantas apa gunanya Islam menjadi frame yang menjanjikan setiap pemeluknya kebahagiaan berupa surga? Seperti apa pandangan para ulama menanggapi riwayat tersebut? Tonton dan simak video ini hingga akhir agar kalian tidak gagal paham dan tersesat. Sejauh pengetahuan kita, Islam adalah satu-satunya agama atau jalan yang telah Allah jadikan benar di atas agama-agama lain. Saking sebenarnya Allah sampai menegaskan beberapa kali melalui firman-Nya. Di antaranya yakni Islam adalah agama di sisi Allah dan termasuk merugilah seseorang di akhirat kelak bila mencari agama selain darinya. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 19. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 85. Pada ayat lain Allah sampai memperingatkan hamba-hambanya yang beriman agar tidak mati kecuali dalam keadaan muslim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, sebenarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Berserah diri. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 102. Bagi hamba yang mau mengikuti jalan tersebut dan mengisinya dengan amal kebajikan, Allah menjanjikan surga kepada mereka, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 25. Hanya saja keislaman seseorang rupanya peserta merta menjamin seseorang masuk surga, walaupun syarat utamanya terpenuhi, sebab kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada pengecualian bagi orang-orang yang enggan masuk ke dalamnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap umatku akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan untuk memasukinya. Ada seseorang yang bertanya, siapakah orang yang enggan tersebut wahai Rasulullah? Beliau bersabda, barang siapa mentaatiku akan masuk surga, barang siapa tidak taat kepadaku sungguh dia orang yang enggan masuk surga. Hadits riwayat Bukhari. Tapi berita Nabi ini bukan satu-satunya. Yang lebih keras adalah kabar mengenai adanya 73 golongan dari umatnya, yang mana hanya satu golongan yang masuk surga, sedangkan yang lainnya di neraka. Dari ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, satu golongan masuk surga, dan yang 70 di neraka, dan Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, yang 71 golongan di neraka dan yang satu di surga. Dan demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, umatku benar-benar akan terpecah menjadi 73 golongan, yang satu di surga dan yang 72 golongan di neraka. Ditanyakan kepada beliau, siapakah mereka satu golongan yang masuk surga itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, Al-Jamaah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pada riwayat lain dikatakan dari Abdullah bin Amr yang berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh akan terjadi pada umatku apa yang telah terjadi pada umat Bani Israel, sedikit demi sedikit, sehingga jika ada di antara mereka yang menyetubuhi ibunya secara terang-terang, maka niscaya akan ada pada umatku yang mengerjakan itu, dan sesungguhnya Bani Israel terpecah menjadi 72 milah. Semuanya di neraka kecuali satu milah saja, dan umatku akan terpecah menjadi 73 milah yang semuanya di neraka kecuali satu milah. Para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Hadis riwayat Tirmizi. Sebelum melihat seperti apa pandangan atau penjelasan para ulama terhadap doa hadis yang disebutkan terakhir tadi, penting kiranya diketahui bahwa gara-gara hadis ini umat muslim semua kelompok pada ribut karena saling mengklaim diri sebagai satu golongan yang dimaksudkan Nabi. Tak sedikit di antara mereka saling menyalahkan, bahkan sampai paling mencap sesat kelompok lain, padahal hadits 73 golongan ini sampai sekarang masih diperdebatkan status dan makna pesannya karena memiliki versi yang beragam. Setidak-tidaknya bila dikumpulkan kurang lebih 15 hadis yang bisa ditemukan dari 14 sumber yang berbeda-beda dengan redaksi kalimat yang berbeda-beda pula. Kebanyakan menyatakan 72 golongan masuk neraka.
dan satu di surga, tapi ada juga riwayat justru menyatakan kebalikannya. Di sini respon para ulama kalam tidak sama. Setidaknya bila diiris ada 3 macam respon yang diberikan. Respon pertama, hadis-hadis tersebut digunakan sebagai pijakan yang dinilai cukup kuat untuk menggolongkan umat Islam menjadi 73 firqah, di mana hanya satu yang selamat dari neraka, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pengertian firqah sendiri pada hadis tersebut dimaknai oleh para ulama dan ahli sebagai perkara yang berkaitan dengan usuluddin, atau masalah-masalah agama yang bersifat mendasar dan prinsipil, bukan masalah poro iya atau fikih yang berkaitan dengan hukum-hukum amaliyah. Ustadz Adi Hidayat mengkonkretkannya sebagai masalah dalam urusan akidah. Kedua, hadis-hadis tersebut tidak digunakan sebagai rujukan penggolongan umat Islam. Namun di sisi lain mereka juga tidak menyatakan penolakan atas hadis tersebut. Dan yang terakhir, hadis-hadis tersebut dinilai sebagai hadis dhaif, sehingga tidak dapat dijadikan rujukan terlepas dari perbedaan respon para ulama. Tadi Abdul Razak Al-Kailani dalam bukunya yang berjudul Syekh Abdul Qadir Jailani, guru para pencari Tuhan, mencoba memakaikan siapa-siapa saja 73 golongan tersebut. Beliau menjelaskan sebanyak 73 golongan dalam Islam berasal dari 10 firqah. Nama firqah tersebut adalah Ahlus Sunnah, Syiah, Murji'ah, Mu'tazilah, Musabihamiyah, Tirariyah, Najriyah, dan Kilabiyah Ahlus Sun. Hanya terdiri dari 1 golongan Khawarij, ada 10 golongan Mu'tazilah, 6 golongan Murji'ah, 12 golongan, dan Syiah 32 golongan. Sedangkan Jahamiyah, Nasariyah, Dirariyah, dan Kilariyah masing-masing 1 golongan memiliki 3 golongan. Dijelaskan lagi, kesemua golongan tersebut adalah sesat dan hanya Ahlus Sunnah yang selamat. Tak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar ulama menyimpulkan hadis 73 golongan ini sama seperti penjelasan Abdul Razak Al-Kailani dalam bukunya tersebut. Namun yang menarik, penjelasan berbeda justru datang dari seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, salah satu lama rujukan tingkat dunia yang sangat dihormati oleh banyak ulama besar di seluruh dunia. Menurut Syabuti, selama ini banyak orang yang keliru dalam memahami hadis 73 golongan. Dalam teks hadis tersebut demi menyebut orang-orang Yahudi terpecah berdasarkan nama agama mereka. Yahudian, begitupun dengan orang Nasrani, sementara umat Nabi Muhammad tidak disebutkan kata muslimah, padahal seharusnya konteks kalimat tersebut menuntut penyebutan orang-orang muslim berdasarkan agama mereka. Akan tetapi di situ Nabi Muhammad menggunakan kata umati. Lalu apa maksud atau makna dari kata umati? Dijelaskan lebih lanjut oleh para ulama, berkata maksud kata Umar pada hadis tersebut adalah merujuk kepada umat dakwah dan bukan umat. Dakwah adalah setiap orang yang hidup bersamaan diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat, atau umat yang mana Rasulullah diutus kepada mereka yang berdakwah, entah itu seorang muslim mukmin, ateis, Nasrani, Yahudi, atau yang lain, semuanya masuk kategori umat dakwah. Adapun umat istri jawab itu umat yang menerima dakwah Rasulullah dan mereka masuk kepada ajaran yang diserukan oleh beliau. Jadi umat istijabah merupakan bagian dari umat dakwah, tapi tidak untuk sebaliknya. Mungkin saja apa yang dijelaskan oleh Syabuti bisa jadi benar. Sebuah beliau menambahkan, sewaktu-waktu Nabi Muhammad diutus menjadi rasul, manusia sudah terdiri dari banyak golongan-golongan. Ada Buddhisme, Zoroastrianisme, Mazdakisme, dan yang lain. Sahabat beriman, terlepas dari yang manakah yang paling benar di antara pendapat para ulama terkait hadis 73 golongan ini? Salah satu ibrah yang mungkin dapat kita petik, kita tidak boleh bersikap merasa paling benar sendiri dan gampang menyalahkan orang lain, apalagi terhadap sesuatu yang masih diperdebatkan atau belum pasti kebenarannya. Sebab pada ungkapan klasik mengatakan, jika saya salah belum tentu Anda benar. Gimana, adakah di antara kalian yang punya pandangan lain selain yang dipaparkan tadi? Semoga Allah senantiasa menuntut kita di jalan yang benar. Allahu a'lam. Terima kasih kepada semua saudaraku yang sudah menonton video ini hingga akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hamba Allah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.